Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2581. Dijinakkan. Ling Han mengikis sedikit dari Ascending Dragon Pill sebelum memeriksanya dengan akal sehatnya. Namun, secara alami sulit untuk menentukan bahan apa yang telah digunakan dan proses penyempurnaan apa yang telah digunakan. Dia meletakkannya di dalam mulutnya dan mencicipinya, dan ini langsung menyebabkan pencerahan melintas di matanya. Seolah-olah dao besar ada di hadapannya, dalam jarak yang menyentuh. Tidak heran pil ini dapat meningkatkan peluang untuk maju melalui tingkat Raja Surgawi. Efeknya benar-benar menantang surga. Dia memanggil Tang Yuan, dan mulai bertanya kepadanya tentang Ascending Dragon Pill. "Dari mana kamu mendapatkannya?" Balasan Tang Yuan sangat sederhana. "Ayahku memberikannya kepadaku." Adapun dari mana Tang Mingbo mendapatkannya? Raja Surgawi Hantu Azure. Ling Han membelai dagunya. Jika dia ingin mendapatkan resep pil dari Ascending Dragon Pill, mungkin dia harus mencari Azure Ghost Celestial King. Orang yang telah menemukan pil naga mendaki jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Menurut Tang Yuan, setiap kota di makam Raja Surgawi memiliki pil naga naik. Meskipun mereka sangat sayang, mereka tentu saja tidak sulit ditemukan. Chapter 2582. Kerugian komprehensif. Mereka semua kembali. Ling Han masih menyelidiki pil naga naik. Ini adalah makanan khas setempat, dan dia belum pernah melihatnya di tempat lain sebelumnya. Hal ini menyebabkan dia untuk berspekulasi dalam pikirannya. Mungkin pil naga naik menggunakan semacam bahan yang hanya ada di tempat ini. Dalam hal ini, jika dia membawa beberapa pil naga naik ketika dia pergi, seberapa besar kekayaan yang akan dia hasilkan? Untuk meningkatkan budidaya Raja Surgawi adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh Yang Mulia Surgawi. Namun, Ascending Dragon Pills dapat meningkatkan peluang untuk naik ke level berikutnya sebesar 10%. Ini sangat luar biasa. Secara teoritis, selama seseorang mengambil cukup banyak Ascending Dragon Pills, mereka pasti akan berhasil menerobos jika mereka melakukan 10 upaya. Memikirkan hal ini saja sudah menakutkan. Sementara Ling Han tenggelam dalam pemikiran tentang hal ini, Tang Yuan menerima surat dari ayahnya. Seorang Raja Surgawi muncul, dengan 5 pita cahaya berwarna-warni di sekelilingnya. Dia menggenggam tangannya dengan hormat ketika dia melihat Tang Yuan, berkata, "Hormat saya kepada Tuan Muda." Tang Yuan tidak terlalu memikirkan Raja Surgawi Langit Kelima, dan dia dengan santai mengangkat tangannya sebelum bertanya, "Ada apa?" "Tuan memiliki perintah untuk Tuan Muda," jawab Raja Surgawi sambil mengambil sebuah surat. "Ada simbol unik di surat ini, dan itu akan pecah dan hilang begitu surat itu dibuka. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah menentukan apakah surat mereka telah dirusak." Tang Yuan menerima surat itu, meskipun dia tidak langsung membukanya. Dia hanya melambaikan tangannya, dan berkata, "Baiklah, mengerti. Kamu bisa pergi sekarang." Namun, Raja Surgawi tetap tidak bergerak, berkata, "Tuhan memerintahkanmu untuk segera membuka surat itu." Tang Yuan goyah setelah mendengar ini, dan ketidaksenangan langsung menyebar di wajahnya. Orang ini benar-benar berani mempercepatnya, dia baru saja akan melepaskan amarahnya. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk menanggung ini. Karena ayahnya telah memberikan perintah seperti itu, ini jelas merupakan masalah penting. Dia membuka surat itu. Namun, saat dia membacanya, wajahnya langsung menjadi merah padam, dan seolah-olah api akan meledak dari matanya. "Bajangan!" Dia segera membanting tangannya di atas meja dan berdiri,
menunjuk ke Raja Surgawi, dan meraung, "Kamu benar-benar berani memalsukan surat dari ayahku untuk mempermalukanku? Bagaimana saya berani? Ini memang perintah dari dewa?" Raja Surgawi berkata dengan suara serius. Dia tetap tegak dan bermartabat. Tang Yuan secara mengejutkan menjadi tenang saat dia membaca surat itu lagi. Ini memang tulisan ayahnya. Selain itu, segel itu juga unik untuk ayahnya, dan tidak ada tanda-tanda dirusak. Namun, dia benar-benar tidak berani mempercayai ini. Ini karena ayahnya secara mengejutkan menyuruhnya untuk segera mengunjungi Luli dan meminta maaf padanya. Jika dia tidak bisa memuaskan Luli, dia tidak perlu kembali. Dia akan menyangkal putranya. Tangan Tang Yuan gemetar. Ada juga permintaan tambahan dalam surat itu, menyuruhnya mengenakan gaun saat dia berjalan. Ini terlalu menakutkan. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa alih-alih menyerah pada Luli, dia lebih suka mengenakan gaun bunga dan berlarian di jalanan. Sekarang, bagaimanapun, Tang Mingbo memerintahkannya untuk melakukan hal ini. Kekuatan Luli jauh melebihi harapannya. Dia hanya berani menentang Luli karena ayahnya adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Sekarang, bagaimanapun, bahkan Tang Mingbo menolak untuk mendukungnya, dan malah memilih untuk mendukung Luli. Ini langsung menyebabkan dia merasa kosong di dalam. Di tengah kemarahan dan kekesalannya yang tak terbatas, dia juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Tidak heran Yang Xiaoling menjadi seperti itu. Bahkan ayah mereka memberikan tekanan pada mereka, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Dia duduk tanpa daya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Saya mengerti. Aku akan pergi sekarang," kata Raja Surgawi sambil berbalik untuk pergi. Tang Yuan tetap diam untuk waktu yang lama. Senyum pahit muncul di wajahnya. Ayahnya sudah mengeluarkan perintah seperti itu, jadi apakah dia berani tidak patuh? Dia awalnya berpikir bahwa dia akhirnya memenangkan pertempuran melawan Luli. Namun, pada akhirnya, dia benar-benar menderita kerugian besar. Bahkan ayahnya berdiri di belakang Luli. Dia mengingat kata-kata Luli saat ini, menyuruhnya untuk juga membawa Ling Han. Pada saat ini, senyum dingin perlahan menyebar di wajahnya. Ling Han adalah orang yang nakal dan tak kenal takut. Jika dia bersitegang dengan Luli, hehehe, bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan Tang Yuan. Yang terakhir akan segera menjelaskannya. Dia segera berdiri, berjalan untuk menemukan Ling Han. "Li Long, sesuatu yang penting telah muncul. Ikuti saya silakan ikut saya." Dia dipenuhi dengan kemarahan, jadi kata-katanya juga sangat kuat. Namun, dia segera mengoreksi dirinya sendiri. Ling Han meliriknya, dan bertanya, "Ada apa? Fack aku mati? Apa yang kamu minta? Jika saya memberitahu Anda untuk datang, maka ikut dengan saya? Dari mana Anda mendapatkan semua omong kosong ini? Apakah ini sikap yang pantas untuk seorang bawahan?" Namun, dia segera mengendalikan dirinya sendiri. Ini bukan waktunya untuk melawan Ling Han. Saat ini, yang terpenting adalah mengelabui Ling Han agar bertemu dengan Luli. Dia buru-buru berkata, "Aku perlu menghadiri pesta dan bertarung lagi dengan Luli, jadi aku butuh bantuanmu." Ling Han mengangguk dan menjawab, "Baiklah." Mereka segera berangkat. Namun, segera setelah pergi, Tang Yuan merobek pakaian luarnya, memperlihatkan gaun bunga. Bahkan sebagai seseorang yang tidak takut pada surga atau bumi, Ling Han hanya bisa meringis saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Atau apakah dia telah kerasukan? Namun, jika Ling Han telah menyaksikan pertempuran antara Tang Yuan dan Luli dari awal hingga akhir, dia akan langsung menebak bahwa Tang Yuan telah menderita kerugian besar. Namun, dia tidak hadir, jadi dia hanya merasa ini sangat aneh. Wajah Tang Yuan juga terbakar karena malu. Namun, dia memaksakan senyum, dan berkata, "Tema utama dari pesta ini adalah cross-dressing." Namun, setelah melihat wajah Ling Han menjadi gelap, dia buru-buru berkata,
kamu tidak perlu melakukannya." Mereka berdua berjalan melintasi kota, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan melewati banyak orang. Mereka semua memasang ekspresi aneh saat mereka melihat Tang Yuan, dan bahkan Ling Han menjadi sasaran banyak pandangan ke samping. Ini adalah dua orang aneh, namun kebanyakan orang mengenali Tang Yuan, dan mereka tidak berani menyinggung tuan muda ini. Lagi pula, siapa yang mau mengundang kematian? Mereka semua lari setelah mencuri pandang padanya. Tuan muda yang bejat dan aneh semacam ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka tiba di kediaman Luli. Ada 2 penjaga di gerbang, dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak ketika melihat Tang Yuan. Ini adalah tuan muda dari klan Tang. Namun, saat ini, dia benar-benar mengenakan gaun bermotif bunga. Dia benar-benar kehilangan muka. Yang lain takut pada Tang Yuan, tetapi mereka tidak takut sama sekali. Ini karena tuan mereka adalah Luli. Ling Han mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Jika tema utama pesta itu adalah cross-dressing, apakah kedua penjaga ini berani menertawakan Tang Yuan? Bahkan jika mereka berani dan naif, mereka masih tidak akan berani melakukannya. Ada yang tidak beres. Dia segera meraung, "Kekurang ajaran. Kamu benar-benar berani menertawakan Tuan Muda Tang?" Salah satu penjaga segera berpunuk dan berkata, "Tuan Muda Tang? Di hadapan Tuan Muda kita, dia hanyalah sampah. Dia datang untuk meminta maaf, namun kamu masih berani bertindak dengan arogansi seperti itu? Apakah Anda mencari kematian?" Ling Han segera menyadari. Ternyata, Tang Yuan datang ke sini untuk menyerah. Tidak heran dia mengenakan gaun bunga. Cek, dia benar-benar menunjukkan ketulusan yang paling dalam. Namun, mengapa dia menyeretnya? Senyum dingin menyebar di wajah Ling Han saat dia melihat Tang Yuan. Namun, dia tetap diam. Tang Yuan langsung merasakan segunung tekanan, dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menipu Ling Han ke kediaman Luli. Pada saat itu, Ling Han tidak akan memiliki kemampuan untuk menyebabkan keributan. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han sudah menghubungkan titik-titik sebelum masuk. "Siapa takut? Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan masuk," kata Ling Han sambil tersenyum. Dia ingin melihat tempat megah dan berbahaya macam apa ini. Tang Yuan langsung merasa seolah-olah beban besar telah diambil dari pundaknya, dan dia buru-buru berkata, "Terima kasih, Kakak Long, terima kasih, Kakak Long." Emosinya sangat berfluktuasi sehingga dia bahkan mulai menyebut Ling Han sebagai Kakak Long. Kedua penjaga tercengang setelah mendengar ini. Orang ini terlalu aneh, bahkan Tang Yuan menyebutnya sebagai kakak. Siapa sebenarnya ini? Chapter 2583. Nyala api. Tang Yuan tidak berani membuat Ling Han marah, dan dia juga memutuskan untuk menyerah pada Luli. Namun, ini tidak berarti bahwa sembarang orang bisa menggertaknya. Dia membuat gerakan mendorong dengan tangannya. Ping, kedua penjaga segera dikirim terbang. "Ayo pergi." Dia memulihkan sebagian kekuatannya sebagai tuan muda generasi kedua. Namun, karena gaun bunganya, semua ini tampak sangat lucu. Ling Han menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia mengikuti Tang Yuan. Dia tenang dan santai, dan dia sangat ingin tahu mengapa Tang Yuan tiba-tiba menyerah. Terlebih lagi, dia telah menyerah begitu saja sehingga dia bahkan mengenakan gaun bermotif bunga untuk menyenangkan musuhnya yang dulu. Menarik. Mereka memasuki kediaman, dan tidak lama kemudian seseorang berjalan untuk menemui mereka. Mereka tidak mengejek Tang Yuan, dan mereka hanya memimpin. Kelompok itu berjalan ke taman, hanya untuk melihat bahwa pesta besar sedang diadakan. Ada lautan tamu. Orang yang memimpin mereka tiba-tiba berhenti, dan berteriak, "Tuan Muda Tang telah tiba." Teriakannya begitu keras sehingga dia langsung menarik perhatian semua orang. Setelah melihat Tang Yuan, para tamu ini segera memuntahkan apapun yang ada di mulut mereka, dari anggur hingga makanan.
Beberapa orang perhatian, dan mereka hanya meludah ke udara. Namun, beberapa dari mereka langsung meludahkan isi mulutnya ke pakaian orang lain. Tawa meledak, dan taman dipenuhi dengan rasa sukacita. Tang Yuan merasa sangat terhina sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang di tanah. Dia secara alami mengerti bahwa mereka semua menertawakannya. Sebagai tuan muda, ini adalah penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia ingin segera berbalik dan pergi. Namun, dia tidak bodoh. Karena ayahnya secara khusus menulis surat itu, ini menandakan bahwa semuanya sangat serius. Jika dia berani membuat ulah, sangat mungkin dia akan dipukuli setengah mati oleh Tang Mingbo. Pada saat itu, dia masih harus merangkak untuk menyenangkan Lu Li. Jadi, karena dia ditakdirkan untuk menderita penghinaan, mengapa dia memilih untuk menderita pemukulan brutal di atas itu? Zhao Xuang juga hadir, meskipun dia diundang sebagai tamu. Setelah melihat Tang Yuan, dia secara alami terpaku karena terkejut. Pertama, Yang Xiaoling, dan sekarang Tang Yuan. Seolah-olah Lu Li berada di level yang sama dengan Raja Langit Azure Ghost, seolah-olah tidak ada yang bisa berharap untuk menentangnya. Hahaha, Lu Li tertawa terbahak-bahak saat dia muncul, diikuti oleh kerumunan tuan muda dari kota Raja Hantu. Mereka semua memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Yang Xiaoling juga merupakan titik fokus. Dia secantik bunga, dan penampilannya yang menggoda juga semenarik mungkin. Dia selalu menjadi sosok yang memerintah di antara tuan muda, namun pada saat ini, dia seperti burung kecil yang patuh saat dia mengikuti Lu Li. Pada saat ini, Lu Li sedang berdiri di puncak kehidupan. Dia tidak bisa lebih mengesankan. Tang Yuan, aku bilang kamu akan datang, bukan? Dia berkata. Tang Yuan menggertakkan giginya, membungkuk hormat, dan berkata, Tuan muda Lu benar. Bawahan ini buta sebelumnya, dan benar-benar berani menentang Tuan muda Lu. Bawahan ini pantas dipukuli. Setelah mengatakan ini, dia mulai menamparkan dirinya sendiri lagi dan lagi. Selain itu, dia menggunakan cukup banyak kekuatan. Lu Li tertawa terbahak-bahak. Setelah Tang Yuan menamparkan dirinya sendiri beberapa lusin kali, dia berkata dengan tenang, baiklah, aku akan menerimamu sebagai bawahanku. Jadilah lebih pintar di masa depan, dengar aku, bagaimanapun, Tang Mingbo juga adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Meskipun dia memiliki sesuatu yang diinginkan Tang Mingbo, dia masih tidak bisa bertindak terlalu jauh. Saat ini, dia telah memenangkan cukup banyak wajah, jadi ini saat yang tepat untuk berhenti. Tang Yuan menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Lu Li akan mempermalukannya lebih jauh. Meskipun dia telah dipermalukan sekarang, ini masih dalam batas yang bisa dia toleransi. Dia buru-buru tersenyum, dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Lu, bawahan ini pasti akan mendengarkan Tuan Muda Lu di masa depan. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan untuk saya lakukan. Lu Li sangat puas setelah mendengar ini, dan dia tersenyum berseri-seri saat dia mengangguk sebagai tanda terima. Tang Yuan melihat ke arah Ling Han pada saat ini, berteriak dengan suara serius, cepat dan berlutut. Beri hormat kepada Tuan Muda Lu. Dia secara alami melakukan ini dengan sengaja. Dia tahu bahwa Ling Han pasti tidak akan mematuhinya, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan semua hubungan dengan Ling Han. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan kekuatan Lu Li saat ini, dia pasti akan memberikan tekanan untuk memaksa Ling Han menyerah. Saat itu, mereka akan langsung mengunci klakson. Hasil terbaik tentu saja bagi Ling Han untuk langsung membunuh Lu Li dan kemudian dibunuh oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Itu akan menjadi skenario yang sempurna. Ling Han terkekeh ketika dia melihat Tang Yuan, berkata, apakah kamu mencari kematian? Dia tidak peduli tentang pertempuran antara dua pemboros di Tang Yuan dan Lu Li. Namun, jika dia benar-benar terseret ke dalam konflik, dia tidak keberatan menyebabkan keributan besar sebelum pergi. Makam Raja Surgawi sangat besar, dan banyak kekuatan saling bermusuhan. Jadi,
Apakah para elit dari kota Raja Hantu berani lari ke wilayah lain untuk memburunya? Li Long, hanya karena kekuatanmu yang baik aku menahan rasa tidak hormatmu begitu lama. Namun, kita berdiri di hadapan Tuan Muda Lu sekarang. Apakah ini tempat bagimu untuk bertindak dengan acuh tak acuh? Tang Yuan berkata dengan suara sedih. Reaksi Ling Han secara alami sesuai dengan harapannya. Aku bukan tandinganmu, tapi ini adalah kediaman Tuan Muda Lu. Apakah Anda masih berani membuat keributan? Jangan membawa masalah pada dirimu sendiri. Setelah mendengar ini, Tuan Muda lainnya juga mulai berbicara, mendesak Ling Han untuk memberi hormat kepada Luli. Apakah kamu pikir kamu mengesankan hanya karena kamu adalah Raja Bela Diri Darah? Apakah kamu bodoh? Blood Martial Kings hanya sedikit lebih kuat. Namun, bukankah kamu masih seekor anjing? Anjing harus menunjukkan ketaatan anjing. Kamu hanyalah Raja Surgawi surga ketiga yang sangat sedikit. Kesan mereka tentang Ling Han masih terjebak di masa lalu. Mereka tidak tahu bahwa Ling Han telah menjadi Raja Surgawi surga keempat. Ini karena Ling Han tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya saat bertarung melawan Si Yuan. Dia tidak perlu melakukannya. Dia telah membunuhnya dengan mudah. Orang-orang ini secara alami menyedot Luli, tetapi ini juga membuat Luli sulit untuk mengambil langkah mundur. Tang Yuan sudah menjadi bawahannya sekarang, dan dia juga mengakui bahwa dia tidak dapat menahan Ling Han. Selain itu, ini adalah wilayahnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Ling Han bertindak sesuka hatinya? Karena itu, dia harus menekan Ling Han. Dia secara alami tidak berani melakukan ini sendiri. Dia hanya Raja Surgawi surga kedua, dan dia hanya bisa dihitung sebagai raja tingkat. Jadi, bisakah dia menahan satu serangan dari Ling Han? Ayuan, Luli berteriak sambil melirik ke samping. Ayuan segera melangkah maju. Dia telah berdiri diam sepanjang waktu, dan seolah-olah dia telah menyatu dengan udara. Tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Sekarang setelah dia melangkah maju, bagaimanapun, seolah-olah dia adalah pedang yang keluar dari sarungnya, memancar dengan aura yang menyilaukan dan sedingin es. Pancarannya cemerlang, dan seolah-olah dia adalah senjata surgawi. Dia awalnya tampak biasa saja, namun dia sekarang dikelilingi oleh 4 pita cahaya warna-warni. Tangan kanannya bertumpu pada gagang pedangnya, dan matanya tajam dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Raja Surgawi surga keempat, Ling Han tercengang. Kultivasinya sudah maju cukup cepat, dan dia tidak membayangkan bahwa kecepatan kultivasi Ayuan juga secepat ini. Pemuda ini tidak bisa diremehkan. Kekuatan pertempurannya sangat mencengangkan. Kamu sangat kuat, jadi mengapa kamu bertindak sebagai anjing untuk tuan muda seperti ini? Ling Han bertanya. Ayuan maju beberapa langkah lagi, berhenti 9 meter dari Ling Han. Tubuhnya sedikit berjongkok seperti binatang buas, dan seolah-olah dia bisa melepaskan kekuatan pertempuran yang menghancurkan bumi setiap saat. Tuanku menyuruhku untuk melindunginya, jawabnya tanpa emosi. Siapa tuanmu? Ling Han bertanya. Cukup dengan omong kosong, tangkap dia. Luli meraung frustrasi. Jangan bunuh dia. Biarkan dia hidup dan buat dia menderita sebanyak mungkin rasa sakit. Tunjukkan padanya konsekuensi dari tidak mematuhiku. Ayuan tidak menjawab. Namun, dia menghunus pedangnya dengan dentang dan mengarahkannya ke Ling Han. Suasana langsung menjadi sedingin es. Apakah kamu akan menyerah, atau kamu ingin aku menekanmu? Dia bertanya. Ling Han tersenyum, dan berkata, jika kamu melepaskan kekuatan penuhmu, mungkin kamu bisa menahan 100 seranganku. Namun, jika ada ketakutan di hatimu, kamu akan dikalahkan dalam 10 serangan. Tatapan Ayuan melonjak. Dia tetap dingin dan tanpa emosi seperti prajurit perang sepanjang waktu, namun dia akhirnya mengungkapkan sepotong emosi pada saat ini. Weng, suara pedang berdering terdengar. Dia sudah menghunus pedangnya dan menusukkan ke jantung Ling Han. Chapter 2584. Kedatangan Raja Surgawi Sungai Yin.
Regulasi antariksa. Ling Han sedikit heran. Ketika Ayuan telah menghunus pedangnya, fluktuasi aneh telah beriak melintasi angkasa. Ini adalah tanda dia memegang peraturan luar angkasa. Itu juga karena dorongannya yang sangat cepat. Suara dia menghunus pedangnya baru saja melintas, namun ujung pedangnya telah menyentuh pakaian Ling Han. Penguasaannya terhadap peraturan ruang angkasa benar-benar mengesankan. Kalau tidak, dorongannya tidak mungkin begitu cepat. Ling Han tersenyum tipis saat dia juga menggunakan peraturan luar angkasa. Adegan menakutkan muncul. Meskipun Ayuan terus maju, dengan pedangnya yang terus menusuk, dia tidak dapat menyerang Ling Han bagaimanapun caranya. Seolah-olah hanya setengah inci ini tiba-tiba menjadi jarak yang tidak dapat diatasi. Ayuan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia secara alami menyadari apa yang sedang terjadi. Ling Han juga menggunakan peraturan luar angkasa untuk menentangnya. Setelah mencapai tingkat Raja Surgawi, yang biasa mereka lakukan pertempuran tidak lain adalah peraturan. Ini terutama terjadi ketika kedua belah pihak menggunakan peraturan yang sama. Dalam hal ini, orang yang lebih menguasai peraturan akan mendapatkan keuntungan. Apakah penguasaannya lebih rendah dari Ling Han? Sangat tidak mungkin. Dia adalah bintang raja tertinggi. Pada tingkat kultivasi yang sama, siapa yang bisa menekannya? Membekukan. Dengan lambaian tangan kirinya, dia berusaha membekukan ruang dengan paksa dan menjebak Ling Han. Ling Han menyeringai dan berkata, "Saya bisa menghancurkan semua peraturan dengan kekuatan mentah saya, dan Anda masih ingin membekukan saya?" Peng! Dia meninju udara, dan ruang di sekitarnya langsung hancur seperti kaca. Bagaimana mungkin peraturan luar angkasa menjebaknya? Orang harus menyadari bahwa seni tubuh Ling Han sudah cukup kuat untuk menghadapi Raja Surgawi biasa secara langsung. Dengan demikian, bagaimana peraturan di surga keempat bisa menjebaknya? Bahkan bintang raja tertinggi tidak bisa berhasil. Keluarkan kekuatan penuhmu. Jika tidak, Anda akan terbunuh dalam 10 serangan, kata Ling Han. Dia penuh percaya diri. Ayuan tetap diam. Namun, dia segera mengacungkan pedangnya dan menciptakan simbol aneh. Aura yang menghancurkan langsung memancar dari tubuhnya, dan seolah-olah binatang purba telah terbangun dan mengaum dengan marah. Suara mendesing, dia melepaskan teknik pedang yang sama sekali berbeda, dan tebasannya begitu kuat sehingga seolah-olah langit dan bumi akan kehilangan kilaunya. Ling Han melangkah mundur. Kecakapan pertempuran Ayuan terlalu menakutkan saat ini. Jika Ling Han tidak melepaskan kekuatan penuhnya, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Namun, dia masih ingin menyaksikan kekuatan teknik pedang ini, jadi dia hanya mundur dan membiarkan Ayuan melanjutkan serangannya. "Cepat dan tangkap dia!" Lu Li berteriak. Dia langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah melihat Ayuan menang. "Meninggalkan," Ayuan berkata dengan dingin. Yang lain tidak tahu, tetapi dia sangat sadar bahwa kecakapan pertempuran Ling Han lebih unggul darinya. Saat ini, dia hanya bisa menekan Ling Han karena dia telah mengaktifkan teknik rahasia, memungkinkan kecakapan bertarungnya meningkat 3 kali lipat. Namun, ini tidak akan bertahan lama. Selain itu, jelas tidak mungkin baginya untuk menekan dan menangkap Ling Han dalam waktu sesingkat itu. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghalangi Ling Han. Apa? Lu Li sangat heran. Dia sangat percaya diri pada Ayuan karena ini adalah seseorang yang bisa mencapai kemenangan bahkan ketika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal tingkat kultivasi. Ini untuk mengatakan apa-apa tentang lawan pada tingkat budidaya yang sama. Sekarang, bagaimanapun, Ayuan sebenarnya menyuruhnya pergi. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa Ayuan kurang percaya diri untuk mengalahkan Ling Han. Karena itulah dia menyuruhnya pergi. Terkesiap, meskipun Lu Li merasa sangat tidak senang, dia mempercayai penilaian Ayuan tanpa keberatan. Orang ini tidak banyak bicara, dan dia pasti seseorang yang tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Karena dia merasa lebih lemah dari Ling Han,
Ini jelas bukan kasus dia yang rendah hati. Sebaliknya, dia benar-benar kalah dengan Ling Han. Lu Li segera berbalik untuk pergi. Selain itu, dia berlari bukannya berjalan. Jika bahkan Ayuan tidak bisa menghentikan Ling Han, maka dia hanya bisa mencari bantuan ayahnya. Atau dia bisa mencari orang lain yang bahkan lebih kuat dari ayahnya. Tang Yuan melihat semua ini, dan senyum dingin tanpa sadar muncul di wajahnya. Bukankah Lu Li sangat perkasa? Namun, dia masih ditakuti oleh bawahannya. Ling Han berpunuk saat dia berlari ke arah Lu Li seperti kilat. Tetaplah di sini, Ayuan meraung. Memegang peraturan luar angkasa, kecepatannya juga sangat besar saat dia mendorong punggung Ling Han. Ling Han mengerutkan alisnya. Ayuan sangat kuat, terutama setelah dia mengaktifkan semacam teknik rahasia. Hal ini menyebabkan kecakapan pertempurannya menjadi lebih kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Ling Han tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Dia meninggalkan pengejarannya terhadap Lu Li, malah berbalik untuk meninju pedang Ayuan. Ledakan, tinjunya mengenai ujung pedang, melepaskan gelombang kejut dahsyat yang langsung membanting orang-orang di dekatnya ke tanah. Namun, Lu Li adalah orang pertama yang melarikan diri, jadi dia tidak terkena gelombang kejut ini. Dia mulai melarikan diri lebih cepat. Tidak peduli apa, dia juga seorang Raja Surgawi surga kedua pada saat itu. Jadi, jika dia memutuskan untuk melarikan diri, bahkan Raja Surgawi Langit kelima tidak akan bisa menangkapnya. Lawanmu adalah aku, Ayuan berteriak dengan suara dingin. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, namun, sayang sekali kamu bukan tandinganku. Aku memiliki hati pedang yang tak tertandingi yang dapat memutuskan semua masalah, kata Ayuan. Suaranya tenang, dan semangat juangnya tidak terpengaruh sedikit pun. Ling Han tertawa terbahak-bahak berkata, baiklah kalau begitu, mari kita bertarung dengan sengit. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, menggambar dao besar dengan tangannya. Dia kemudian mengaktifkan seni tubuhnya, menyebabkan kecakapan pertempurannya langsung melonjak ke surga ketujuh. Terlepas dari seberapa kuat Ayuan, dia masih dibatasi oleh bakatnya sebagai bintang raja tertinggi. Meskipun dia telah mengaktifkan teknik rahasia untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya, bagaimana mungkin ini bisa menyaingi seni tubuh Ling Han? Dia ditekan di semua aspek, langsung jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Tang Yuan dan yang lainnya semua terkejut melihat ini. Mereka buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Bahkan Lu Li telah melarikan diri, jadi jelas bahwa situasinya sudah tidak terkendali. Karena itu, mengapa mereka tinggal di sini untuk mencari kematian? Semangat juang Ling Han juga bersemangat, dan dia melemparkan kedua tinjunya ke depan. Hanya ada pertempuran di pikirannya. Peng, hanya dalam selusin pukulan, Ayuan dipukul dan dikirim terbang. Hanya setelah menghancurkan 3 batu besar, dia berhenti. Meskipun dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, tidak peduli bagaimana dia mencoba, tangan kanannya masih dengan erat mencengkeram gagang pedangnya, tidak mengendur sedikit pun. Ling Han melompat, berlari ke arah Tang Yuan. Karena mereka sudah berselisih, dia akan menyebabkan pertumpahan darah. Dia terlalu cepat, dan dia hanya mengejar sedikit setelah Tang Yuan mulai melarikan diri. Mengaktifkan peraturan luar angkasa, dia dengan cepat mendekati Tang Yuan. Tang Yuan melihat ke belakang, dan wajahnya segera menjadi hijau karena ketakutan. Dia buru-buru melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, dengan 3 kilatan cepat, Ling Han sudah tiba di belakang Tang Yuan. Dia melepaskan 1 pukulan. Mengikuti hem yang dingin, kekuatan yang menakutkan menghantam Ling Han, memicu peraturan langit dan bumi saat melakukannya. Kekuatan ini berubah menjadi telapak tangan raksasa yang dengan kejam mendorong ke arah Ling Han. Kekhawatiran langsung mencengkeram hati Ling Han. Dengan belokan cepat, dia berhasil menghindari serangan ini. Namun, angin dahsyat yang ditimbulkan oleh serangan ini menyebabkan pakaiannya berkibar dan dagingnya sakit. Ini adalah orang yang sangat kuat.
Ling Han berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda berdiri di belakangnya. Dia mengenakan jubah abu-abu yang dihiasi dengan sungai yang mengalir. Namun, melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa sungai ini sebenarnya mengalir dengan deras dan memancar dengan aura yang menakutkan. Yang paling penting, orang ini sebenarnya memiliki 7 pita cahaya warna-warni di sekelilingnya. Raja Surgawi Surga ke-7. Sungai Tuan Yin, Tang Yuan berseru. Setelah melarikan diri dari cengkeraman kematian, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan yang tak terbatas. Sungai Tuan Yin, orang ini adalah murid Raja Langit Hantu Azure, Raja Surgawi Sungai Yin. Raja Surgawi Sungai Yin memasang ekspresi jijik saat dia melirik Ling Han, berkata, "Setelah melihatku, kamu masih tidak akan menyerah." Ling Han tersenyum tipis. Dilihat dari serangannya, Raja Surgawi Sungai Yin ini bukanlah Raja Surgawi Surga ke-7 biasa. Sebaliknya, dia adalah tingkat raja. Ini menandakan bahwa kecakapan pertempurannya sangat dekat dengan surga ke-8. Tidak mengherankan bahwa serangannya sangat menghancurkan. "Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan kamu tidak bisa menghentikanku," kata Ling Han. Chapter 2585. Dibunuh secara paksa. Raja Surgawi Sungai Yin tidak bisa menahan tawa. Seorang Raja Surgawi Surga ke-4 yang sangat sedikit benar-benar berani bertindak begitu berani di hadapannya. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Lilong, dari mana kepercayaan dirimu berasal?" Ling Han tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya mendidih dengan niat membunuh karena tetap fokus pada Tang Yuan. Orang ini benar-benar berani mengacaukannya. Dia secara alami harus membayar harga untuk ini. Tang Yuan terus mundur. Tatapan Ling Han terlalu menakutkan, sedemikian rupa sehingga menyebabkan rasa dingin naik dari lubuk hatinya. Raja Surgawi Sungai Yin membungkuk dan berkata, "Mengapa kamu mundur? Denganku di sini, bisakah dia melukai sehelai rambutmu?" Tang Yuan ditempatkan dalam situasi yang sangat canggung. Di satu sisi, dia sangat takut pada Ling Han. Namun, di sisi lain, Raja Surgawi Sungai Yin adalah murid Raja Langit Hantu Azure. Selain itu, karena Raja Surgawi Hantu Azure tidak memiliki anak, Raja Surgawi Sungai Yin seperti seorang putra baginya. Dia sangat dicintai oleh Raja Langit Azure Ghost. Jadi, apakah Tang Yuan berani tidak mematuhinya? Jika dia tidak memberinya wajah, dia pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan memaksa dirinya untuk berhenti. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Kakinya terasa seperti jeli. Ling Han menyeringai, berkata kepada Raja Surgawi Sungai Yin, "Apakah kamu ingin bertaruh? Aku pasti bisa membunuh orang ini." "Kelancangan," Raja Surgawi Sungai Yin meraung. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-7 yang perkasa, namun Ling Han benar-benar berani bertindak dengan ketidakpedulian yang begitu mencolok di hadapannya. "Ini tidak dapat diterima, tunggu dan lihat saja," kata Ling Han. Jika dia melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya dan memanggil pedang iblis surgawinya, kemungkinan besar tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk menyaingi Raja Surgawi Sungai Yin. Terlebih lagi, Tang Yuan jauh dari surga ke-7, jadi membunuhnya tidak akan mudah. Terlalu sulit juga. "Tangkap dia," Raja Surgawi Sungai Yin meraung. Dia menyerang lagi, mengulurkan tangan kanannya. Hua, 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 beberapa sungai hitam muncul, tampak seperti naga hitam saat mereka merayap menuju Ling Han. Tanpa sepatah kata pun, Ling Han segera memanggil pedang iblis surgawinya. Kecakapan pertempurannya hanya bisa menyaingi Raja Surgawi Surga ke-7 biasa. Namun, dia pasti tidak bisa menyaingi tingkatan raja di tahap puncak surga ke-7. Jadi, menolak menggunakan pedang iblis surgawi sama saja dengan menyiksa dirinya sendiri. "Alat surgawi," seru Raja Surgawi Sungai Yin, tanpa sadar mengerutkan alisnya. Dia tidak menyadari bahwa Ling Han juga memiliki alat surgawi.
Meskipun Ling Han telah menggunakan pedang iblis surgawi di turnamen kematian sebelumnya, dia hanya menggunakannya selama sepersekian detik sebelum menyarungkannya lagi. Dia belum mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Terlebih lagi, hanya setelah menerima panggilan Luli untuk bala bantuan, Raja Surgawi Sungai Yin dengan tergesa-gesa bergegas. Dia tidak punya waktu untuk melakukan penelitian tentang Ling Han. Dengan demikian, penampilan pedang iblis surgawi benar-benar memberinya permulaan. Bagi Raja Surgawi, memiliki atau tidak memiliki alat surgawi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sebelum kekuatan alat surgawi, bahkan Raja Surgawi Sungai Yin harus sangat waspada dan hati-hati. Dia harus menghindari serangan tajam pedang iblis-iblis. Kalau tidak, dia akan menderita luka tambahan setiap kali dia dipukul. Jika organ vitalnya diserang, dia akan lebih dikirim ke alam baka. Ling Han menyeringai, berkata, "Kamu tidak akan melarikan diri?" Kata-katanya ditujukan pada Tang Yuan. Tang Yuan tersendat setelah mendengar ini. Dilihat dari situasinya, Raja Surgawi Sungai Yin benar-benar tidak dapat menekan Ling Han. Jadi, jika Tang Yuan tetap ada, bukankah dia akan mencari kematian? Namun, Raja Surgawi Sungai Yin sudah menyuruhnya untuk berhenti melarikan diri. Jika dia tidak patuh dan tidak memberinya muka, situasi yang sulit, ekspresi Raja Surgawi Sungai Yin menjadi gelap. Saat itu, dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia bisa menekan Ling Han dengan mudah. Namun, yang mengejutkannya, lawannya sebenarnya menakutkan ini. Bahkan jika itu adalah orang aneh dengan indeks evolusi 12, mereka hanya akan mampu menyaingi surga ke-6 saat berada di surga ke-4, kan? Orang aneh macam apa ini? Namun, ini tidak bisa dihindari. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ling Han benar-benar dapat mengekstrak energi partikel void untuk meredam fisiknya, menyebabkan seni tubuhnya jauh melampaui tingkat kultivasinya? Tambahkan ke pedang iblis surgawi itu, dan dia bahkan bisa menyaingi tingkatan raja di surga ke-7. Raja Surgawi Sungai Yin harus mengakui bahwa meskipun Ling Han tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak bisa menekan Ling Han. Kesal, dia meraung frustrasi dan malu. Tang Yuan langsung mengindahkan perintah yang menyenangkan ini, buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Dia telah kehilangan wajahnya sejak lama, jadi dia secara alami tidak ragu untuk melarikan diri sebelum semua orang. Ling Han melambaikan tangannya, langsung melemparkan sosok. "Pergi, bunuh dia." Ini tidak lain adalah Little Terror. Si kecil ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara Ling Han dan yang lainnya. Saat ini, itu sudah mencapai surga ke-6. Ditambah fakta bahwa dia adalah monster yang diciptakan oleh sebuah dimensi, dan kekuatan bertarungnya juga secara alami di atas tingkat kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa sesuai dengan namanya sebagai Battle Beast? Ledakan itu menyerbu ke depan, mengejar Tang Yuan hanya dalam beberapa langkah. Itu kemudian melebarkan rahangnya untuk mengunyah Tang Yuan. Mulutnya langsung tumbuh ratusan kali lebih besar, dan seolah-olah itu adalah gunung saat menelan Tang Yuan dengan tegukan. Mulut Little Terror kemudian segera menyusut lagi. Itu memukul bibirnya seolah-olah sedang menikmati aftertaste. Raja Surgawi Sungai Yin benar-benar tercengang. Tidak peduli apa, dia tidak membayangkan bahwa Ling Han memiliki binatang besar tingkat Raja Surgawi yang tersembunyi pada dirinya. Kata sifat hebat tidak didasarkan pada ukuran. Sebaliknya, itu didasarkan pada tingkat kultivasi. Binatang ini sudah menjadi Raja Surgawi. Jadi itu secara alami adalah binatang besar. "Teror kecil, ayo, singkirkan orang ini sekarang," kata Ling Han sambil tersenyum. Little Terror segera berjalan dengan susah payah, matanya yang besar dipenuhi dengan niat membunuh saat memelototi Raja Surgawi Sungai Yin. Ling Han merentangkan tangannya, berkata, "Aku sudah memberitahumu. Jika aku ingin membunuh seseorang, aku pasti akan berhasil." Raja Surgawi Sungai Yin dengan paksa menekan amarahnya yang mendidih. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kalau begitu, apakah kamu akan membunuhku juga?"
Tentu saja, tidak sekarang, jawab Ling Han sambil tersenyum. Raja Surgawi Sungai Yin mengangkat alis. Orang ini benar-benar berani, bahkan ingin membunuhnya. Oh, lalu kapan kamu akan berakting? Itu akan memberiku waktu untuk bersiap juga, bukan? Ketika saya mencapai surga kelima atau surga keenam. Anda tidak perlu menunggu terlalu lama, jawab Ling Han. Raja Surgawi Sungai Yin tertawa terbahak-bahak. Kamu masih ingin mencapai surga kelima atau surga keenam? Benar-benar lelucon. Kamu akan mati di sini hari ini. Ling Han tersenyum tipis, berkata, yakinlah, aku akan pergi sebelum Raja Surgawi Surga ke-9 menerima berita ini. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir. Selain itu, saya juga akan kembali dari waktu ke waktu, membunuh orang-orang yang tidak saya sukai. Raja Surgawi Sungai Yin meledak marah setelah mendengar ini. Kata-kata Ling Han menyiratkan bahwa Sungai Yin tidak bisa menghentikannya sama sekali. Selain itu, Ling Han masih akan menyelinap kembali ke kota Raja Hantu dari waktu ke waktu, membunuh orang-orang seperti Luli dan yang lainnya, termasuk bahkan dia. Bisakah kamu benar-benar pergi? Katanya dingin. Jika Raja Surgawi Surga keempat berhasil dengan tenang meninggalkan kota Raja Hantu setelah membunuh seseorang dengan ceroboh, apakah Raja Surgawi Sungai Yin masih memiliki wajah di masa depan? Setelah melarikan diri, tuan muda seperti Zhao Suang pasti akan melaporkan situasinya kepada ayah mereka sendiri. Dengan demikian, Raja Surgawi Surga ke-9 pasti akan segera tiba di sini. Pada saat itu, nasib Ling Han akan ditentukan. Ling Han dan Little Terror bekerja sama saat mereka menyerang Raja Surgawi Sungai Yin. Keduanya memiliki kekuatan pertempuran di surga ke-7, jadi mereka secara alami unggul setelah bekerja sama. Namun, keunggulan mereka tidak signifikan. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran Raja Surgawi Sungai Yin sudah mendekati surga ke-8. Setelah bertarung sebentar, Ling Han dengan tegas berkata, "Teror kecil, ayo pergi." Little Terror menggeram mengakui. Orang dan binatang itu segera mengabaikan Raja Surgawi Sungai Yin saat mereka melarikan diri dari kota. Raja Surgawi Sungai Yin berpunuk saat dia mengejar. Bagaimana dia bisa membiarkan Ling Han melarikan diri? Dia memang sedikit lebih cepat dari Ling Han dan Little Terror. Namun, dia tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Bagaimanapun, dia harus menghindari serangan dari pedang iblis surgawi. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerang dari kejauhan dan menyebabkan beberapa penghalang bagi Ling Han. Ini memang menciptakan beberapa masalah bagi Ling Han dan Little Terror saat mereka melarikan diri. Namun, itu bukan sesuatu yang serius, dan mereka dengan cepat mendekati gerbang kota setelah hanya 30 menit. Namun, pada saat inilah mereka mendengar punuk yang dingin. Sebuah tangan raksasa terulur dari kota, dengan cepat meraih Ling Han. Pancaran Great Dao melintas, memancarkan aura terpenting. Ini adalah tindakan Raja Surgawi Surga ke-9. Chapter 2586. Diburu oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Seorang Raja Surgawi Surga ke-9 menyerang, meraih Ling Han. Ling Han sangat kuat dan aneh, namun dia masih bukan tandingan Raja Surgawi Surga ke-9 sebagai Raja Surgawi Surga ke-4. Setiap surga berikutnya adalah tingkat yang sama sekali berbeda. Saat ini, dia sudah bisa menantang ketiga surga di atasnya, tetapi ini secara alami tidak dapat diperpanjang tanpa batas. Untungnya, dia sudah mempersiapkan momen ini sejak lama. Begitu tangan kolosal itu muncul, dia sudah meraih teror kecil dan melemparkannya ke alat surgawi tata ruangnya. Dia kemudian melangkah maju, mengaktifkan keterampilan teleportasinya. Dengan sekejap, dia sudah muncul di kejauhan. Peng! Tangan raksasa itu meleset dari sasarannya. Namun, itu masih meratakan banyak rumah, membunuh banyak orang yang bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa Raja Surgawi cukup beruntung untuk bertahan hidup, hanya menderita luka parah. Mereka mengerang saat mereka berbaring di reruntuhan, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan.
Siapa yang telah mereka provokasi untuk menjatuhkan hukuman yang begitu keras? Ini adalah makam Raja Surgawi, di mana para elit bisa bertindak sesuka mereka. Ada punuk dingin saat Raja Surgawi Surga ke-9 menyerang lagi. Tangan kolosal lain muncul, membuat bayangan di seluruh kota Raja Hantu. Bisakah Ling Han masih melarikan diri? Ini secara alami tidak mungkin. Seorang Raja Surgawi Surga ke-9 telah menyerang dan terlebih lagi mengunci indera surgawi padanya. Ling Han memang cepat, namun dia jelas tidak lebih cepat dari Raja Surgawi Surga ke-9. Jadi, dengan memutar, Ling Han segera turun ke tanah. Setelah mendarat, dia segera mengaktifkan teknik penipuan surga, langsung mengubah penampilan dan auranya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia dengan cepat berbaur dengan kerumunan orang yang menggigil. Mereka semua ketakutan dengan kekuatan agung Raja Surgawi Surga ke-9. Ini berada di dalam kota, di mana medannya sangat rumit. Dengan demikian, Ling Han bisa bersembunyi di bangunan acak manapun. Raja Surgawi Surga ke-9 tidak membanting tangannya. Lagi pula, tangannya yang kolosal menutupi seluruh kota Raja Hantu kali ini. Jadi jika dia benar-benar membantingnya, dia akan membunuh setidaknya 90% penduduk. Bahkan dia tidak bisa menanggung kerugian yang begitu besar. Pada kenyataannya, sebagian besar kekayaan diciptakan oleh orang-orang biasa. Di sini, terlebih lagi, Raja Surgawi tingkat rendah juga terlibat dalam rahasia besar lainnya. Dia tidak bisa membantai mereka sesuka hatinya. Suara mendesing, sesosok berjalan di langit, tubuhnya dikelilingi oleh 9 pita cahaya warna-warni. Dia tidak lain adalah Lu Gaoquan, ayah Luli. Setelah Luli melarikan diri kembali kepadanya, dia segera menggunakan akal sehatnya untuk memindai seluruh kota, dengan cepat menemukan Ling Han. Dia kemudian ingin segera menyerang untuk menangkap Ling Han. Namun, karena jarak yang sangat jauh, dia akhirnya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Karena itulah Ling Han berhasil menghindari serangannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga ke-4 yang sangat sedikit menghindari serangan Raja Surgawi Surga ke-9? Lu Gaoquan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menjelajahi setiap inci tanah. Dia berniat menangkap Ling Han. "Hormat saya kepada Tuan Lu," Raja Surgawi Sungai Yin berkata dan menggenggam tangannya saat dia terbang. Dia adalah murid Raja Langit Hantu Azure, dan dia juga adalah Raja Surgawi Surga ke-7. Jadi dia tidak perlu menunjukkan terlalu banyak rasa hormat dan ketakutan di hadapan Lu Gaoquan. Lu Gaoquan mengangguk dan berkata, "Dari mana asal pemuda ini? Dia benar-benar bisa menghindari seranganku." "Dia disebut Lilong, dan dia adalah murid pengkhianat dari Akademi Bela Diri Paramon Dunia," jawab Raja Surgawi Sungai Yin. Belum lama ini, dia menunjukkan kecakapan bertarungnya yang brilian di turnamen kematian. Ini semua informasi yang dia miliki. Lu Gaoquan tercengang, berkata, "Kamu sudah bergegas, namun kamu masih tidak bisa menangkapnya?" Dia tidak merendahkan Raja Surgawi Sungai Yin. Sebaliknya, dia benar-benar terkejut. Tingkat raja di surga ke-7 sebenarnya gagal menangkap Raja Surgawi Surga ke-4? Siapa yang bisa percaya ini? Raja Surgawi Sungai Yin merasakan wajahnya memanas, dan dia berkata, "Pelakunya memiliki alat surgawi, jadi aku tidak berani menghadapinya secara langsung." Selain Raja Surgawi Surga ke-9, siapa yang berani menghadapi alat surgawi secara langsung? Namun, Lu Gaoquan masih belum bisa menerima ini. Ini adalah jurang dari 3 tingkat kecil, jadi itu mirip dengan seorang pria dewasa yang menindas anak berusia 6 tahun. Dengan demikian, kemenangan akan tetap mudah bahkan jika anak itu memegang pedang. Orang dewasa hanya perlu sedikit lebih berhati-hati. Namun, Raja Surgawi Sungai Yin sebenarnya gagal menahan Ling Han. Ini hanya bisa menandakan satu hal. Kecakapan pertempuran Ling Han tidak terduga. Sebenarnya, ini juga bisa dilihat dari fakta bahwa Ling Han telah menghindari serangan Lu Gaoquan saat itu.
Itu adalah serangan dari Raja Surgawi Surga ke-9. Wus! Beberapa sosok lagi berlari, semuanya dikelilingi oleh 9 pita cahaya warna-warni. Orang-orang ini secara alami adalah petinggi tertinggi kota Raja Hantu. Saat itu, mereka secara alami dikejutkan oleh tangan kolosal Lu Gaoquan yang telah menutupi seluruh kota. Tuan Tang, saya khawatir saya punya kabar buruk untuk Anda, kata Raja Surgawi Sungai Yin kepada salah satu elit. Putramu terbunuh, dan pelakunya tidak lain adalah Raja Bela Diri Darahnya sendiri. Saat ini, dia bersembunyi di suatu tempat di bawah kita. Tang Mingbo langsung terbakar. Dia gila karena marah, dan dia segera melepaskan serangan kekerasan ke tanah di bawah mereka. Karena pelakunya ada di bawah mereka, dia akan membunuh semua orang di sekitarnya. Orang yang tidak bersalah, apakah itu ada hubungannya dengan dia? Sangat sulit bagi Raja Surgawi untuk memiliki keturunan. Dia sudah hidup selama beberapa zaman, dan hanya setelah memasuki makam Raja Surgawi, dia akhirnya memiliki anak sendiri. Dengan demikian, dia secara alami memanjakan mereka ke langit dan kembali. Namun, Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Saudara Tang, jangan gegabah, kami secara alami harus membalas kematian putramu. Namun, kita harus meminimalkan kerusakan yang kita timbulkan. Kalau tidak, kita semua akan berada dalam masalah besar. Dia tidak lebih dari Raja Surgawi ke-4, jadi kita pasti bisa menemukannya jika kita menggali 10 meter ke dalam bumi. Selain itu, Saudara Tang, tidakkah menurut Anda terlalu berbelas kasih untuk membunuh pelakunya dalam satu serangan? Di bawah bujukan mereka, Tang Mingbo akhirnya setuju untuk menghentikan serangannya. Dengan cepat, dia langsung turun ke tanah. Keluarlah, kalian semua. Aku akan memberimu 3 detik. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang yang masih bersembunyi, katanya dengan suara serak. Suaranya menggelegar di sekitar, mencapai setiap sudut dan celah. 1, 2, 3. 3 detik berlalu dalam sekejap, dan angka demi angka melesat dari segala arah. Mereka semua tegas saat berdiri di depan Tang Mingbo, dan masing-masing berdiri relatif jauh satu sama lain. Ini adalah makam Raja Surgawi, di mana setiap orang hanya percaya pada diri mereka sendiri. Jadi, siapa yang berani berdiri terlalu dekat dengan orang lain? Apakah mereka tidak takut dibunuh secara tiba-tiba? Dibunuh di sini akan benar-benar sia-sia dan tidak berharga. Tang Mingbo mengalihkan pandangannya ke mereka. Mereka semua memasang ekspresi hormat dan takut, dan ada juga sedikit kebingungan di wajah mereka. Mereka tidak merasakan ketakutan murni. Dia mengerutkan alisnya, dan berkata, konfirmasi identitasmu satu sama lain. Tunjuk pada orang-orang yang Anda kenal. Dia yakin bahwa Ling Han pasti akan terungkap jika dia bersembunyi di antara orang-orang ini. Lagi pula, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akrab dengannya. Pada saat itu, orang aneh yang keluar akan menjadi pelakunya yang dia cari. Namun, dia jelas meremehkan sifat berhati-hati dari orang-orang ini. Ini adalah makam Raja Surgawi, jadi siapa yang akan berteman dan bersosialisasi tanpa alasan? Elit seperti dia secara alami berbeda. Orang-orang akan menjadi pengikutnya, jadi dia secara alami dapat membangun kekuatannya sendiri. Namun, orang biasa hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan memperlakukan orang lain sebagai musuh. Mereka tidak akan melakukan kontak dengan orang lain. Dengan demikian, hanya beberapa lusin orang yang mengkonfirmasi identitas satu sama lain. Sementara itu, sebagian besar orang tetap diam dan tidak bergerak. FACK, Tang Mingbo hampir bersumpah dengan frustrasi. Ini adalah rencana briliannya, namun pada akhirnya terbukti menjadi usaha yang bodoh. Dia baru saja akan berbicara, namun ekspresinya tiba-tiba goyah. Senyum dingin menyebar di wajahnya, dan dia berkata, "Aku menyuruh semua orang untuk keluar saat itu." Haha, apakah Anda pikir saya tidak akan menemukan Anda jika Anda bersembunyi? Dia dengan ganas meraih sebuah gedung.
Chapter 2587. Bodoh. Tang Mingbo secara alami tidak percaya bahwa Ling Han akan dengan patuh menyerahkan dirinya. Dengan demikian, dia terus menggunakan indera surgawi untuk memindai daerah sekitarnya, menentukan apakah ada orang yang tetap bersembunyi di rumah atau di dalam alat dewa tata ruang. Saat itu, dia telah menemukan fluktuasi yang sangat samar. Ini adalah fluktuasi alat dewa tata ruang. Dengan kultivasinya sebagai Raja Surgawi Surga ke-9, dia sudah dapat menikmati status yang setara dengan Dao Besar. Jadi seberapa sensitifkah indera surgawinya? Dia segera menentukan bahwa ada makhluk hidup di dalam alat dewa tata ruang ini. Dengan demikian, dia dengan tegas menyimpulkan bahwa Ling Han bersembunyi di dalam. Dia segera menyerang tanpa keberatan. Peng! Tepat ketika tangannya yang besar hendak meraih rumah itu, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga saat rumah itu hancur sendiri terlebih dahulu. Sebuah tangan hitam besar terulur, menghalangi tangan Tang Mingbo. Pemilik tangan ini pasti sangat kuat, dengan serangannya langsung menghancurkan tangan besar Tang Mingbo. Lu Gaoquan dan yang lainnya semua linglung saat itu, namun pada saat ini, mereka semua memasang ekspresi terkejut. Bahkan, mereka sedikit terkejut. Kemampuan untuk memblokir serangan Tang Mingbo membuktikan bahwa orang ini jelas tidak lebih lemah darinya. Ini jelas bukan Ling Han. Teman, siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi? Teriak Lu Gaoquan. Apakah kalian bersikeras memaksaku keluar? Sebuah suara tua menjawab. Seorang tetua dengan punggung bungkuk perlahan menginjak angkasa saat dia berjalan ke udara. Orang ini benar-benar sudah sangat tua, dengan punggung yang begitu bungkuk sehingga terlihat seperti udang. Ada tongkat di tangannya, dan semua rambutnya sudah memutih. Tidak ada pita cahaya warna-warni di sekelilingnya, dan jelas bahwa dia sengaja menekan auranya. Namun, saat melihat sesepuh ini, Lu Gaoquan dan yang lainnya semua menarik napas tajam, memasang ekspresi sangat terkejut. Zhan Feiyu, seru mereka serempak. Zhan Feiyu adalah Raja Surgawi generasi lama yang telah mencapai surga ke-9 sejak lama. Selain itu, dia bukan penduduk kota Raja Hantu, dan dia adalah bawahan paling kuat dari penguasa kota-kota pembukaan sejahtera. Statusnya setara dengan Yang Ke dari kota Raja Hantu. Lebih penting lagi, kota pembukaan sejahtera bertentangan dengan kota Raja Hantu, dengan kedua belah pihak ingin mengalahkan dan menaklukkan yang lain. Di makam Raja Surgawi, meskipun kehidupan manusia tidak berharga, itu juga merupakan sumber daya yang paling berharga pada saat yang sama. Saat ini, pilar kekuatan lawan diam-diam bersembunyi di dalam kota Raja Hantu. Apa yang mereka rencanakan? Tunggu. Mengapa Ling Han melarikan diri ke sini? Oh, memang, Ling Han jelas merupakan anggota dari Prosperous Opening City. Dia telah dikirim ke sini, meskipun tidak jelas apa tujuannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan keributan besar, jadi dia melarikan diri ke sini untuk mencari bantuan dari Zhan Feiyu. Benar-benar bodoh. Dia telah mengekspos Zhan Feiyu begitu saja. Jika tidak, sangat sulit untuk mengatakan kapan mereka akan menemukan keberadaan Zhan Feiyu. Pada saat itu, mungkin dia sudah berhasil dalam rencananya dan menyebabkan kerusakan besar. Lagi pula, dia adalah orang paling berpengaruh kedua di kota pembukaan sejahtera. Jadi mungkinkah skemanya kecil? Karena itu, mereka benar-benar perlu berterima kasih kepada Ling Han. Mereka perlu berterima kasih kepada orang bodoh ini. Mereka yakin bahwa Ling Han pasti bersembunyi di alat dewa tata ruang Zhan Feiyu saat ini. Jadi, selama mereka bisa menangkap Zhan Feiyu, mereka juga bisa menangkap Ling Han. Sementara itu, Ling Han juga memasang ekspresi kaget saat dia berdiri di antara kerumunan orang. Dia telah memilih arah acak untuk melarikan diri, namun dia benar-benar menyeret Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya ke dalam kekacauan ini. Selain itu, orang ini tampak sangat aneh. Benar saja, Ling Han adalah pembuat onar besar. Dia bisa menyeret orang ke dalam masalah kemanapun dia pergi.
kemampuannya sekuat mungkin. Dia diam-diam melangkah mundur. Bahkan jika dia tetap menonton pertunjukan, dia harus menonton dari jarak yang aman. Bagaimanapun, pertempuran antara Raja Surgawi Surga ke-9 akan terlalu menakutkan. Bahkan gelombang kejut dari pertempuran mereka akan menghancurkan dan fatal. Saat ini, Zhang Feiyu jelas merupakan orang yang paling frustrasi. Faktanya, dia sudah bersembunyi di sini selama beberapa tahun, tidak menemukan satupun halangan. Jadi, apa yang salah? Mengapa dia diekspos? Terlebih lagi, menilai dari ekspresi Lu Gaoquan dan yang lainnya, mereka tampaknya juga tidak tahu tentang ini. Mereka hanya menemukannya secara tidak sengaja. Dia benar-benar menderita kemalangan besar. Bajangan mana yang menyeretnya ke dalam kekacauan mereka? Rencananya yang cermat sekarang berisiko menguap menjadi asap. Ini sangat membuatnya marah. Jika dia menemukan siapa pelakunya, dia pasti akan meretas mereka sampai mati. Tidak, meretas mereka sampai mati tidak akan cukup. Dia akan melukai mereka dengan parah, dan kemudian menyembuhkan mereka hingga sembuh total. Dia kemudian akan mengulangi ini lagi dan lagi beberapa ratus kali sebelum membunuh mereka. Zhang Feiyu menekan rasa frustrasi dan amarahnya sebelum berkata, "Karena aku sudah ketahuan, aku akan pergi sekarang. Saya juga akan memberi Anda semua peringatan. Mengikuti Azure Ghost hanya akan menyebabkan nasib buruk. Lebih baik bagi Anda untuk menyerah pada kota pembukaan sejahtera, di mana kita dapat mengambil bagian dalam tujuan yang luar biasa bersama-sama." Dia memutuskan untuk pergi. Namun dia masih tidak lupa untuk melemparkan lumpur ke Raja Langit Azure Ghost. Bahkan jika ini sia-sia, dia masih bisa sedikit mengacaukan pikiran mereka. "Zhang Feiyu, bisakah kamu melarikan diri?" Tang Mingbo berkata dengan suara sedih. Pelakunya yang telah membunuh putranya bersembunyi di dalam alat dewa tata ruang orang ini. Selain itu, dia tanpa sadar memikirkan banyak hal lagi saat ini. Mungkin itu semua adalah skema kota pembukaan sejahtera. Mungkin mereka sengaja menargetkan putranya. Dia harus membalaskan dendam putranya. Zhang Feiyu benar-benar ingin mengutuk. Tatapan Tang Mingbo terlalu tajam dan ganas. Seolah-olah dia telah membunuh ayah atau putranya. Apa-apaan ini? Bahkan jika dia menunjukkan kesetiaan terhadap Azure Ghost, tindakannya tidak perlu terlalu serius kan? Dia punuk dan berkata, "Jika Azure Ghost tidak keluar, siapa yang bisa menghentikan saya? Dia adalah tingkat raja, jadi dia jauh lebih kuat daripada Raja Surgawi Surga ke-9 biasa." Pada kenyataannya, Lu Gaoquan, Tang Mingbo, dan yang lainnya semuanya adalah tingkatan kaisar. Jika bukan karena lingkungan makam Raja Surgawi, mungkin mereka akan terjebak di surga pertama sepanjang hidup mereka. Tentu saja, di alam surgawi, pada dasarnya mustahil bagi tingkat kaisar untuk maju ke tingkat raja surgawi. Namun, ini adalah dimensi transenden, jadi ada juga kemungkinan tak terbatas. "Bagaimana dengan saya?" Sebuah suara tiba-tiba berkata dengan tenang. Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya tiba-tiba muncul. "Yang Ke," seru Zhang Feiyu, pupil matanya langsung berkontraksi. Dia melihat ke arah Raja Surgawi Surga ke-9 ini. Yang Ke adalah orang paling kuat kedua di kota Raja Hantu. Dia memiliki penampilan seorang pemuda tampan dan riang berusia 20-an, dan ada juga setengah bola di punggung kedua tangannya. Jika digabungkan, mereka akan membentuk simbol Yin dan Yang. Zhang Feiyu memasang ekspresi serius. Yang Ke tidak lebih lemah darinya, jadi jika mereka terlibat dalam pertempuran, akan sangat sulit untuk menentukan pemenang. Selain itu, ada beberapa Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya yang hadir. Meskipun mereka semua lebih lemah darinya, kekuatan pertempuran gabungan mereka secara alami tidak bisa diabaikan. Jika mereka mengeroyoknya, dia akan berada dalam masalah besar. Namun, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Raja Surgawi Hantu Azure. Jika Zhang Feiyu terjebak, dan Raja Langit Hantu Azure datang, yang pertama akan benar-benar menghadapi kematian. "Saudara Zhang,
karena Anda telah datang ke kota Raja Hantu, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya tidak dapat memenuhi tugas saya sebagai tuan rumah. Mengapa Anda tidak tinggal untuk minum teh? Kita bisa mendiskusikan budidaya sambil minum teh. Kedengarannya seperti rencana yang cukup bagus, bukan, kata Yang Ke. Suaranya tenang dan tenang. Zhan Feiyu terkekeh dan berkata, saya orang yang sangat sibuk. Bagaimana kalau brother yang datang ke Prosperous Opening City lain kali? Dia tidak ragu sedikit pun saat dia berbalik untuk pergi. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Raja Surgawi untuk mengelilinginya. Yang Ke adalah yang pertama bergerak saat dia melangkah maju, secepat kilat. Setelah mencapai surga ke-9, mungkin tidak satu pun dari 100 juta orang akan maju menjadi yang mulia surgawi. Dengan demikian, mereka semua memiliki waktu yang cukup untuk mengolah lebih banyak regulasi. Terlebih lagi, regulasi waktu dan regulasi ruang secara alami adalah dua regulasi yang paling mungkin untuk mereka kembangkan. Dengan demikian, kecepatan sebagian besar Raja Surgawi Surga ke-9 cukup mirip. Selama bakat mereka serupa, pemahaman mereka tentang regulasi waktu dan regulasi ruang juga akan cukup mirip. Ini kecuali jika itu adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang baru maju yang belum punya waktu untuk mengolah peraturan ini. Dengan demikian, sangat sulit bagi Raja Surgawi untuk mengejar sesama Raja Surgawi. Ini terutama terjadi pada Raja Surgawi Surga ke-9. Tanpa keunggulan dalam kultivasi, dan tanpa keunggulan dalam regulasi, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar? Chapter 2588. Pengembalian tak terduga. Zhan Feiyu melarikan diri, sementara Yang Ke mengejar. Di belakang mereka, ada juga jejak Raja Surgawi Surga ke-9 dari kota Raja Hantu, semuanya berjalan dengan kecepatan luar biasa. Namun, inisiatif ada di tangan Zhan Feiyu sejak dia melarikan diri lebih dulu. Jadi, selama dia tidak terhalang, dia tidak perlu khawatir tertangkap. Ini sudah merupakan pinggiran kota untuk memulai, jadi dengan kecepatan Raja Surgawi Surga ke-9, mereka dapat benar-benar keluar dari kota hanya dalam 2 atau 3 langkah. Ekspresi santai muncul di wajah Zhan Feiyu. Namun, pada saat yang sama, ada juga sedikit kemarahan. Dia benar-benar dipaksa untuk berlari seperti tikus. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Karena kamu sudah memasuki kota Raja Hantu, tidakkah kamu ingin tinggal lebih lama? Sebuah suara tiba-tiba berkata dengan tawa dingin. Tangan biru menakutkan yang berukuran kolosal tiba-tiba mencapai dari pusat kota, membanting dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah tangan kerangka, benar-benar berwarna biru dan seaneh mungkin. Zhan Feiyu langsung bergidik ketakutan. Ini adalah tangan Raja Surgawi Hantu Azure. Dia tidak berani menghadapi serangan ini sama sekali. Kalau tidak, jika dia terhalang oleh tangan ini dan dikelilingi oleh Yang Ke dan yang lainnya, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, kecepatan tangan kerangka itu luar biasa, dan ini kemungkinan besar adalah serangan yang telah dipersiapkan oleh Raja Langit Hantu Azure sejak lama. Peng! Tangan itu menghantam punggung Zhan Feiyu, menyebabkan dia muntah darah dengan keras. Namun, Zhan Feiyu tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia terus melarikan diri dengan sekuat tenaga, menabrak lapisan ruang dan menembak ke depan ratusan kilometer dalam sekejap. Dia berhasil keluar dari kota. Ketika Raja Surgawi Surga ke-9 berniat melarikan diri, sangat sulit untuk menghentikan mereka. Tang Mingbo berteriak marah, melanjutkan pengejarannya saat dia meraung, "Bajangan tua, berhenti di sana." Pelaku yang telah membunuh putranya bersembunyi di dalam alat dewa tata ruang Zhan Yufei. Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri? Meskipun Zhan Feiyu sudah melarikan diri jauh ke kejauhan, teriakan Tang Mingbo juga mengandung beberapa fluktuasi indera surgawi. Dengan demikian, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat jengkel. Dia tidak melakukan apa-apa, namun dia dikejar dan dipukuli seolah-olah dia tikus.
Selain itu, bahkan orang lemah seperti Tang Mingbo berani bertindak begitu arogan terhadapnya. Sial, bajangan mana yang telah mengacaukannya? Tidak, dia tidak bisa kabur begitu saja. Dia harus membuat kepala atau ekor situasi. Kalau tidak, dia akan menjadi lelucon mutlak. Tanpa mengetahui di mana dia salah, skemanya selama bertahun-tahun telah hancur begitu saja. Setelah Zhang Feiyu melarikan diri, Yang Ke dan yang lainnya juga bubar, kembali ke tempat asal mereka. Lagi pula, apakah ada gunanya tersisa? Namun, pertemuan ini juga memberi mereka peringatan tepat waktu tentang betapa buruknya pertahanan kota Raja Hantu. Komandan kedua dari kekuatan lawan telah menyusup ke tempat mereka, namun mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Dengan demikian, mereka secara alami harus memperkuat pertahanan mereka. Jika tidak, jika kota pembukaan sejahtera telah meluncurkan invasi, mereka hanya akan mengetahuinya ketika pasukan musuh sudah berada di kota. Ling Han memasang ekspresi aneh. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa hal-hal akan berubah menjadi liar. Dari kelihatannya, Lu Gaoquan dan yang lainnya kemungkinan besar percaya bahwa dia telah melarikan diri dari kota Raja Hantu. Jika dia kembali secara tak terduga sekarang. Hei, Ling Han dengan santai berjalan-jalan secara acak menemukan tempat untuk beristirahat. Dia memutuskan untuk kembali ke kediaman Lu Li malam ini. Tidak seorang pun akan siap untuk kembalinya yang tak terduga. Setelah setengah hari, dia diam-diam menyelinap ke kediaman Lu Li. Auranya benar-benar tersembunyi. Lagi pula, dia di sini untuk berburu, jadi dia secara alami tidak ingin menjadi yang diburu. Dengan teknik penipuan surga yang ditingkatkan, bahkan yang mulia surgawi tingkat pertama tidak akan dapat melihat menembusnya. Jadi, bahkan jika ada Raja Surgawi ke-9 yang hadir, Ling Han tetap tidak perlu khawatir akan tertangkap. Meski begitu, dia masih tetap berhati-hati saat dia menjelajahi halaman. Karena dia takut bahwa mungkin ada Raja Surgawi surga ke-9 yang hadir, Ling Han secara alami tidak berani melepaskan akal sehatnya. Kalau tidak, jika dia tertangkap, dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Setelah mengintip sebentar, dia tiba di sebuah gedung di mana dia samar-samar bisa mendengar beberapa percakapan. Dia segera mengenali salah satu orang itu sebagai Lu Li. Menemukan Anda. Dia menjadi semakin berhati-hati, diam-diam menyelinap dan mengintip melalui celah di pintu. Berkat teknik penipuan surga, bahkan Raja Surgawi surga keempat akan gagal menyadari keberadaannya saat berjalan melewatinya. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang bisa menipu bahkan langit, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang. Hanya ada 2 orang di ruangan itu. Salah satunya adalah Lu Li, dan yang lainnya juga seorang pemuda. Namun, meskipun dia tampak muda, dan meskipun tidak ada pita cahaya warna-warni di sekelilingnya, Ling Han merasa bahwa orang ini pasti lebih kuat darinya. Terlebih lagi, penampilan orang ini memiliki sedikit kemiripan dengan Lu Li. Namun, dia jelas bukan Lu Gaoquan. Ling Han pernah melihat Lu Gaoquan sebelumnya. "Apa kamu baik-baik saja?" pemuda itu bertanya pada Lu Li. "Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Keponakanmu baik-baik saja," jawab Lu Li dengan hormat. "Paman, orang ini adalah saudara laki-laki Lu Gaoquan?" "Hah, saya rasa saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya." "Tunggu, apakah karena kemunculan paman yang tiba-tiba ini, Lu Li tiba-tiba menikmati peningkatan kekuatan yang eksplosif?" Dan dengan demikian Tang Yuan terpaksa menyerah dan bahkan mengenakan gaun bunga? Jika tidak, hal-hal tidak dapat dijelaskan. Namun, bahkan jika dia adalah Raja Surgawi surga ke-9, hak apa yang dia miliki untuk memaksa Tang Mingbo menurunkan kepalanya? Mungkin dia bahkan lebih kuat dari Raja Langit Azure Ghost. Ling Han menjadi semakin berhati-hati, menyalurkan teknik penipuan surga dengan sempurna. Jika dia ditemukan oleh Raja Surgawi surga ke-9 dalam jarak sedekat itu, dia pasti akan ditangkap. Saudara laki-laki Lu Gaoquan bernama Lu Gaojian, dan matanya dipenuhi rasa sayang ketika dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda hampir dibunuh oleh orang jahat,
dan ini membuat saya sangat gelisah. Jika saya tidak membahas masalah penting dengan Azure Ghost pada saat itu, saya pasti tidak akan membiarkan pelakunya melarikan diri. Luli sangat tersentuh setelah mendengar ini. Dia merasa seperti paman yang baru saja dipertemukan kembali dengannya mencintainya bahkan lebih dari ayahnya. Dia buru-buru menjawab, jika paman ada di sana, Lilong pasti akan terbunuh di tempat. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan menjilat sebanyak yang dia bisa. Ini akan memungkinkan statusnya naik pada tingkat yang meroket. Memang, dia bahkan bisa meniduri Yang Xiaoling dengan paksa. Ini semua berkat hubungannya dengan Lu Gaojian. Paman, diskusimu dengan Lord Azure Ghost jauh lebih penting. Keponakanmu tidak dalam bahaya besar, kata Luli patuh. Dia mengerti bagaimana menyenangkan pamannya. Namun, Lu Gaojian menggelengkan kepalanya, berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih penting darimu. Saat aku menangkap pelakunya, aku pasti akan memotongnya menjadi 10.000 keping. Saat dia mengatakan ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya, sedingin es dan mengancam. Luli sangat tersentuh. Paman ini memperlakukannya terlalu baik. Namun, sebagai orang luar, Ling Han mempertimbangkan lebih banyak hal. Paman ini memperlakukan keponakannya terlalu baik. Terkesiap, Luli bukan anak kandungnya kan? Sebagai orang luar, Ling Han bisa melihat banyak hal dengan lebih jelas. Cara Lu Gaojian memandang Luli adalah cara seorang ayah memandang putranya. FACK, ini terlalu kacau. Lu Gaojian dengan ringan menepuk sandaran tangannya saat dia berkata, kota pembukaan yang sejahtera sedang merencanakan untuk mendapatkan kota Raja Hantu, dan ini adalah sesuatu yang sudah aku sadari. Namun, mengapa mereka mengirim seseorang untuk membunuhmu? Apa manfaat dari hal ini bagi mereka? Kecuali, Wang Yun sudah mengetahui masalahku. Wang Yun adalah penguasa kota pembukaan sejahtera. Lu Gaojian mengerutkan kening dan melanjutkan, tapi itu tidak mungkin. Saya sudah menjaga profil yang sangat rendah, jadi mereka pasti tidak dapat menargetkan Anda karena hubungan Anda dengan saya. Aneh. Di mana kesalahannya? Tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak bisa memberikan penjelasan logis untuk kejadian baru-baru ini. Dia datang ke kota Raja Hantu dengan sebuah misi, dan selain dari Raja Surgawi Surga ke-9, hanya Luli yang mengetahui keberadaannya. Jadi, bagaimana intel ini bisa bocor ke Prosperous Opening City? Bagaimana mereka bisa membuat rencana untuk menargetkan mereka? Wajar jika dia tidak bisa membuat kepala atau ekor situasi. Ini karena semuanya merupakan satu kebetulan besar. Ling Han terkikik dalam pikirannya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Lu Gaojian, bahkan Yang Mulia Surgawi akan sakit kepala jika mereka hadir. Bagaimanapun, semuanya adalah kebetulan dan kesalahpahaman. Jadi, bagaimana mungkin ada penjelasan logis? Lu Gaojian berhenti sejenak sebelum mengambil segel batu giok. Dia menyerahkannya kepada Luli dan berkata, ambillah. Ada teknik kultivasi di dalam, dan saya ingin Anda beralih berlatih ini mulai besok dan seterusnya. Petik 2. Chapter 2589. Teknik budidaya tingkat surgawi yang mulia. Luli menerima segel batu giok itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, teknik kultivasi macam apa ini? Ini adalah gulir surgawi 9 transformasi. Lu Gaojian menjawab dengan ekspresi serius. Gulir surgawi, hati Ling Han tersentak setelah mendengar ini. Hanya teknik kultivasi Heavenly Venerable Tier yang bisa disebut sebagai gulungan divine. Teknik budidaya tingkat Raja Surgawi hanya bisa disebut sebagai gulungan surgawi. Lu Gaojian sebenarnya memiliki teknik kultivasi tingkat mulia surgawi. Ini sangat mencengangkan. Apakah dia menggali kuburan beberapa yang mulia surgawi? Tidak heran jika status Luli tiba-tiba melonjak. Ini jelas berkat hubungannya dengan Lu Gaojian. Karena itu, bahkan Tang Mingbo terpaksa menundukkan kepalanya untuk tunduk. Faktanya,
bahkan Raja Surgawi Hantu Azure menunjukkan kebaikan padanya sekarang. Jika tidak, insiden dengan Niuda di lapangan turnamen tidak akan terjadi hanya karena kata-kata Raja Surgawi Sungai Yin. Memikirkan kembali, mengapa Raja Surgawi Sungai Yin dengan sengaja menargetkan Ling Han? Ini secara alami karena Lu Li. Tujuannya adalah untuk menekan Tang Yuan, dan Ling Han hanya menjadi korban. Untungnya, dia cukup kuat untuk melawan dan membunuh Niuda. Sumber dari semua ini tidak lain adalah Lu Gaojian. Gulungan Dewa 9 Transformasi, Lu Li bergumam. Dia masih belum menyadari bahwa ini adalah teknik kultivasi tingkat mulia surgawi. Gulungan surgawi 9 transformasi diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi. Lu Gaojian berkata perlahan dan tenang. Apa? Lu Li langsung berseru dengan keheranan yang dalam. Tangannya tanpa sadar mulai gemetar. Ini adalah teknik kultivasi Heavenly Venerable Tier. Seberapa penting dan kuatnya ini? Lu Gaojian tersenyum tipis. Dia sangat puas dengan reaksi Lu Li. Dia mengangguk dan berkata, Yang Mulia Surgawi ini disebut Yang Mulia Surgawi 9 Transformasi. Namun, dia sudah mati beberapa zaman yang lalu. Yang Mulia benar-benar bisa mati? Lu Li bertanya dengan tidak percaya. Seberapa tinggi dan terpenting Yang Mulia Surgawi? Dengan satu jari, mereka dapat dengan mudah menghancurkan Raja Surgawi Surga ke-9 sampai mati. Namun, Lu Gaojian sebenarnya mengatakan bahwa Yang Mulia Surgawi seperti itu telah meninggal. Bagaimana Lu Li bisa mempercayai ini? Di dunia ini, hanya ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Namun, tidak ada orang yang tak terkalahkan, jawab Lu Gaojian dengan tenang. Napas Lu Li bertambah cepat saat dia bertanya, 9 transformasi surgawi yang mulia dibunuh oleh siapa? Seorang individu yang benar-benar tiada taranya, jawab Lu Gaojian, suaranya sedikit bergetar. Seolah-olah dia merasa ketakutan hanya dengan memikirkan orang ini. Siapa? Lu Li menekan. Lu Gaojian berhenti sejenak sebelum menjawab, kamu tidak berhak tahu tentang ini sekarang, jadi tidak perlu terus bertanya. Anda hanya perlu tahu bahwa teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh 9 transformasi Yang Mulia Surgawi ini dapat memberi Anda kesempatan untuk mencapai tingkat Yang Mulia Surgawi. Terkesiap, tangan Lu Li gemetar lebih hebat lagi. Kesempatan untuk mencapai tingkat Yang Mulia Surgawi? Di matanya, bahkan surga ke-9 hanyalah mimpi yang jauh. Sekarang, bagaimanapun, pamannya mengatakan bahwa dia berpotensi menjadi Yang Mulia Surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak gemetar karena kegembiraan? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, Ling Han menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Teknik kultivasi Heavenly Venerable Tier memang yang terpenting dan mendalam. Namun, bisa menjadi Yang Mulia Surgawi hanya dengan mendapatkan teknik kultivasi seperti itu? Benar-benar lelucon. Kalau tidak, bukankah anjing hitam besar itu sudah lama menjadi Yang Mulia Surgawi? Bukankah Raja Surgawi Kerajaan Void, Dongfang Rui, dan Xuan Rong semuanya telah menjadi Yang Mulia Surgawi? Tidak, tidak, tidak. Mempraktekkan teknik kultivasi Heavenly Venerable Tier bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan diri mereka sendiri dalam mengejar Dao, mengakibatkan mereka terjebak di surga ke-9 meskipun mereka awalnya memiliki potensi untuk naik ke Heavenly Venerable Tier. Pada akhirnya, itu mungkin mengakibatkan mereka pada akhirnya tidak dapat mengambil langkah terpenting itu. Mungkin Lu Gaojian telah mengetahui hal ini dari orang lain, dan karena itulah dia mempercayainya tanpa pertanyaan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk menjadi Yang Mulia Surgawi. Raja Surgawi Surga ke-9 mana yang tidak akan menjadi liar dengan kegembiraan, sedemikian rupa sehingga mereka melupakan semua hal lainnya. Namun, terlepas dari ini, Ling Han masih ingin merebut gulir surgawi 9 transformasi ini untuk dirinya sendiri. Tidak ada salahnya untuk menyelidikinya. Seolah memegang harta karun yang paling penting, Lu Li dengan hati-hati menyingkirkan segel batu giok itu. Ini bukan keseluruhan dari 9 transformasi Divine Scroll, tiba-tiba Lu Gaojian berkata. Hah,
Kekecewaan langsung menyebar di wajah Luli. Anak bodoh, jika ini adalah gulir surgawi 9 transformasi yang lengkap, kamu tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Lu Gaojian berkata sambil tertawa. Gulungan 9 transformasi surgawi terdiri dari 9 gulungan secara total, dengan masing-masing menguraikan dao besar yang berbeda dan peraturan yang berbeda. Dengan setiap gulungan yang Anda pegang, kekuatan pertempuran Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika Anda memahami ke-9 gulungan dan mengintegrasikannya bersama-sama, Anda akan lebih memiliki kesempatan untuk menerobos penghalang itu dan menjadi yang mulia surgawi. Luli segera menjadi bersemangat lagi, berkata, "Kalau begitu, Paman, apakah Anda memiliki gulir surgawi 9 transformasi yang lengkap?" "Tidak," jawab Lu Gaojian sambil menggelengkan kepalanya. Namun, ada sosok perkasa yang memiliki gulir surgawi 9 transformasi yang lengkap. Selama kita melayani dia dengan kemampuan terbaik kita, dia akan dengan murah hati menganugerahkan kita dengan lebih banyak gulungan dari gulir surgawi 9 transformasi. Ada api semangat di mata Luli saat dia bertanya, "Paman, bisakah kita berdua menjadi yang mulia surgawi?" "Tentu saja," Lu Gaojian menjawab sambil tersenyum. Dia menatap ke langit sebelum melanjutkan, "Selain itu, kita pasti bisa meninggalkan tempat terkutuk ini juga. Sejak saat itu, kita akan dapat berkeliaran dengan bebas dan perkasa, tidak terikat oleh batasan langit dan bumi ini lagi." Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Selamat beristirahat. Ketika Anda bangun besok, Anda dapat mulai berlatih gulir surgawi 9 transformasi. Bertujuan untuk memahaminya sesegera mungkin. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda mengerti, jangan ragu untuk langsung datang kepada saya dan bertanya. Tingkat kultivasi Anda masih rendah, dan saya awalnya ingin memberikan 9 transformasi Divine Scroll kepada Anda hanya ketika tingkat kultivasi Anda menjadi lebih tinggi. Namun, karena insiden dengan Ling Han, Lu Gaojian telah memutuskan untuk meningkatkan kekuatan keponakannya. Dia tidak ingin merasakan kesedihan dan penyesalan seumur hidup. Dia mengambil cuti. Suara mendesing. Dengan sekejap, dia segera menghilang dari pandangan. Namun, bagaimana Luli bisa beristirahat saat ini? Dia terlalu bersemangat. Dia mengambil segel giok dan menempelkannya ke dahinya, menyerap informasi di dalamnya. Namun, dia segera merasakan hawa dingin, yang menyebabkan dia tanpa sadar meletakkan segel giok itu. Dia diliputi keterkejutan. Ini karena seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia ingin memanggil Ayuan, namun dia segera teringat bahwa Ayuan telah terluka parah dalam pertempuran di siang hari. Saat ini, Ayuan masih berbaring di tempat tidur. Dia terlalu terbiasa memiliki Ayuan yang melindunginya, jadi dia secara tidak sadar mencoba memanggilnya untuk meminta bantuan. Ling Han tersenyum berseri-seri saat dia berkata, "Kamu tidak keberatan memberikan ini padaku, kan?" Dia mengulurkan tangan untuk mengambil segel giok. Pada saat ini, bagaimana mungkin Luli bisa menentangnya? Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan segel giok jatuh ke tangan Ling Han. Jurang dalam kecakapan pertempuran di antara mereka adalah 5 surga yang luar biasa. Ini bukan lagi hanya keuntungan yang menghancurkan. Ini sudah merupakan keuntungan galaksi. "Kamu siapa? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu membawa masalah besar pada dirimu sendiri?" Luli berkata dengan suara bergetar. "Oh, jadi kamu tidak mengenali penampilanku ini?" Ling Han merenung. Saat ini, dia tidak menyamar sebagai Lilong. Sebaliknya, dia menunjukkan penampilan aslinya. Dengan satu pemikiran, dia segera kembali ke penampilan aslinya. "Ih, kamu, itu kamu!" Luli berseru ketakutan. Wajahnya menjadi putih seperti sprei. Dia pasti tidak membayangkan bahwa penyusup itu sebenarnya adalah Ling Han. Bagaimana dia bisa begitu berani? Dia baru saja pergi di pagi hari, namun dia sudah menyelinap kembali di malam hari. "Kamu akhirnya mengenaliku sekarang?" Ling Han berkata sambil tertawa. Dia tidak membayangkan bahwa akan ada hari ketika orang lain tidak mengenali penampilan aslinya. Sebaliknya,
Itu sebenarnya identitas palsunya yang perkasa dan terkenal. Jangan lakukan hal gila. Ayahku dan pamanku keduanya adalah Raja Surgawi Surga ke-9, dan pamanku lebih dari itu bekerja untuk orang yang sangat kuat saat ini. Jika kamu berani menyentuh bahkan sehelai rambutku, kamu pasti akan menemui akhir yang tragis. Luli berkata dengan ancaman. Linghan segera mengulurkan tangan dan menariknya, mencabut segenggam besar rambut dari kulit kepala Luli. Luli menjerit kesakitan, suaranya sangat keras. Sebenarnya, dia tidak terlalu terluka. Sebaliknya, dia berteriak begitu keras untuk memberi sinyal, memberitahu orang lain bahwa dia dalam bahaya. Linghan tersenyum tipis, dan berkata, "Jangan menyimpan harapan yang sia-sia. Saya sudah menyegel ruang di sekitarnya, jadi tidak ada yang akan mendengar Anda bahkan jika Anda berteriak sekuat tenaga." Wajah Luli langsung menjadi pucat. Mungkin Raja Surgawi Surga keempat lainnya tidak akan dapat memblokir panggilannya untuk meminta bantuan. Namun, jika Linghan mengatakan bahwa dia bisa, maka dia pasti bisa. Orang ini terlalu aneh. Luli gemetar ketakutan, takut akan ancaman fatal yang ada di hadapannya. Faktanya, dia sama dengan Tang Yuan. Dia tidak lebih dari seorang tuan muda generasi kedua yang boros. Ketika dia memiliki kekuatan, dia akan bertindak dengan kesombongan dan keangkuhan sebanyak yang dia bisa. Namun, ketika dia berada di posisi yang lebih rendah, dia akan kehilangan semua ketenangan dan keberanian. Chapter 2590. Memikat musuh pergi. Ceritakan tentang pamanmu, kata Linghan. Dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Lu Gaojian dan sosok yang sangat perkasa yang dia bicarakan. Ini adalah seseorang yang secara kausal dapat memberikan teknik kultivasi tingkat mulia surgawi kepada seseorang. Siapa dia? Keberaniannya benar-benar mencengangkan. Luli tidak berani menyembunyikan apapun karena dia secara komprehensif mengungkapkan segalanya kepada Linghan. Di masa lalu, dua bersaudara, Lu Gaoquan dan Lu Gaojian, telah menyinggung kekuatan yang kuat. Setelah ditangkap, mereka tidak dieksekusi, melainkan dibuang ke makam Raja Surgawi. Setelah tiba di sini, kedua bersaudara itu bekerja bersama selama bertahun-tahun. Namun, karena seorang wanita, mereka akhirnya berpisah. Wanita ini tidak lain adalah Ibu Luli. Linghan bisa menebak lebih banyak hal. Mungkin Lu Gaoquan telah mengetahui bahwa Lu Gaojian memiliki hubungan terlarang dengan istrinya, jadi kedua bersaudara itu berbalik melawan satu sama lain. Apakah ini benar atau tidak, itu tidak penting. Bagaimanapun, Lu Gaoquan benar-benar orang yang beruntung. Setelah bertahun-tahun, dia secara mengejutkan tidak terbunuh, dan dia malah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Sementara itu, Lu Gaojian bahkan lebih mengesankan. Tidak hanya dia menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, tetapi dia bahkan berkenalan dengan sosok yang perkasa dan datang ke kota Raja Hantu sebagai wakilnya. Dia diperlakukan sebagai tamu terhormat, dan semua Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya mencoba untuk menyedotnya. Ini karena dia memiliki gulir surgawi 9 transformasi. Hanya melalui dia, Raja Surgawi ini dapat memperoleh bagian dari gulir surgawi 9 transformasi. Ini adalah penjara yang semua orang ingin melarikan diri. Namun, kecuali mereka menjadi yang mulia surgawi, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk keluar sendiri. Linghan bertanya tentang sosok yang sangat perkasa, namun Luli tidak tahu satu hal pun tentang orang ini. Ini karena Lu Gaojian telah menutup mulutnya tentang orang ini. Bagaimana kamu bisa tidak berguna? Apakah ada gunanya membiarkanmu hidup, kata Linghan. Jangan bunuh aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Luli memohon. Tidak perlu banyak masalah, kata Linghan sambil melemparkan pukulan. Peng, kepala Luli langsung meledak berkeping-keping. Linghan segera berbalik untuk pergi. Begitu berita kematian Luli menyebar, keributan pasti akan melanda kota sekali lagi.
Setelah menemukan lokasi tersembunyi, Ling Han kembali ke penampilan aslinya dan memasuki alat surgawi tata ruangnya. Dia kemudian mulai menyelidiki gulir surgawi 9 transformasi dengan permaisuri dan roh perawan penyihir. Tingkat kultivasi Liu Yutong dan yang lainnya terlalu rendah, sehingga mereka secara alami tidak dapat memahami teknik kultivasi dari yang mulia surgawi. Memang, Ling Han hanya bisa berlatih gulir surga yang tidak bisa dihancurkan berkat bantuan menara hitam. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Setelah menekan segel batu giok ke dahinya, simbol yang tak terhitung jumlahnya segera mulai bergejolak di benaknya. Namun, simbol-simbol ini mistis dan rumit, dan Ling Han tidak dapat memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, ini adalah teknik kultivasi tingkat mulia surgawi, jadi bagaimana itu bisa dipelajari dengan mudah? Namun, Ling Han telah berlatih gulir surga yang tidak dapat dihancurkan sebelumnya, jadi dia segera menyadarinya. Meskipun teknik kultivasi ini sulit untuk dipahami, mencoba memahaminya tidak akan terlalu sulit. 9 transformasi yang mulia surgawi tidak membagi teknik kultivasi ini menjadi 9 gulungan untuk dengan sengaja mempersulit orang lain. Sebaliknya, ini adalah keputusan yang penuh dengan kebijaksanaan. Hanya dengan membagi teknik kultivasi menjadi 9 gulungan yang bisa digenggam oleh Raja Surgawi. Jika tidak, bahkan Raja Surgawi surga ke-9 tingkat raja hanya akan dapat memahami sedikit esensinya setelah bertahun-tahun berkultivasi. Setelah memegang satu gulungan, seseorang dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk berlatih gulungan berikutnya. Sedemikian rupa, seseorang secara bertahap dapat memahami lebih banyak dan lebih banyak lagi dari 9 transformasi Divine Scroll. Tentu saja, bukanlah tugas yang mudah untuk menghubungkan dan menggabungkan dua gulungan yang berbeda dari gulir 9 transformasi surgawi bersama-sama. Ini adalah teknik kultivasi tingkat mulia surgawi, jadi memang layak untuk dipelajari. Mereka bertiga mulai dengan sungguh-sungguh menyelidiki teknik kultivasi. Waktu dengan cepat mengalir, dan seolah-olah mereka benar-benar lupa tentang dunia luar. Teknik kultivasi ini memang sepadan dengan waktu dan usaha mereka. Sementara mereka berkultivasi dalam damai dan tenang, Ghost King City mengalami kekacauan dan kerusuhan. Lu Li telah terbunuh. Jika ini pernah terjadi sebelumnya, kematian Lu Li masih akan menyebabkan keributan, tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak lebih dari seorang tuan muda generasi kedua. Paling-paling itu hanya akan membuat Lu Gaoquan marah dan membuatnya ingin membunuh seseorang saat dia menjelajahi kota untuk mencari pelakunya. Namun, kali ini, semuanya sangat berbeda. Ini tentu saja karena paman Lu Li atau mungkin ayahnya. Setelah mengetahui kematian Lu Li, Lu Gaojian bahkan lebih marah dan hiruk-pikuk daripada Lu Gaoquan. Selain itu, sebagai perwakilan dari sosok yang sangat perkasa itu, dia juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kota Raja Hantu. Dengan demikian, seluruh kota langsung jatuh ke dalam keributan dan kerusuhan. Orang-orang memburu pelakunya di mana-mana. Tersangka terbesar secara alami adalah Zhan Feiyu. Dia tampaknya telah meninggalkan kota Raja Hantu, tetapi dia, pada kenyataannya, menyelinap kembali di malam hari dan melakukan pembunuhan lain. Bajangan tua sialan ini, dia benar-benar pantas mati. Mereka secara alami tidak akan dapat menemukan Zhan Feiyu di kota. Karena itu, Lu Gaojian membuat permintaan kepada Raja Langit Hantu Azure, memintanya untuk mengerahkan pasukan untuk menyerang kota pembukaan sejahtera untuk membalas dendam kepada Lu Li. Namun, Raja Langit Hantu Azure tidak bodoh atau sembrono. Dia bisa menerima kerjasama dengan sosok yang sangat perkasa yang diwakili Lu Gaojian demi mendapatkan gulir surgawi 9 transformasi. Bahkan, dia bahkan bersedia melayani orang ini. Namun, dia pasti tidak akan begitu sembrono untuk terlibat dalam konflik dengan kota pembukaan sejahtera hanya demi Lu Gaojian. Tentu saja, ini kecuali Lu Gaojian bisa memberinya pasukan yang tidak lebih lemah dari kota Raja Hantu. Dengan gabungan dua kekuatan, menyerang Prosperous Opening City tidak akan menghasilkan terlalu banyak kerugian.
Kedua pihak tidak dapat mencapai konsensus, jadi setiap diskusi tentang menyerang kota pembukaan sejahtera secara alami menjadi perdebatan. 3 tahun kemudian, Ling Han adalah orang pertama yang keluar dari kultivasinya. Dia sekarang memiliki pemahaman awal dari 9 transformasi Divine Scroll. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan berfokus pada pertahanan, melunakkan fisik seseorang, dan meningkatkan kemampuan pemulihan seseorang. Sementara itu, gulir surgawi 9 transformasi berfokus pada pelanggaran, dengan setiap gulungan membutuhkan satu untuk mengolah dao besar yang berbeda. Dengan menggabungkan ke-9 dao besar bersama-sama, seseorang akan dapat melampaui peraturan dan memahami kekuatan yang tiada taranya. Gulungan 9 transformasi Divine Scroll ini berfokus pada Dao of Metal yang agung. Logam, representasi intensitas dan niat membunuh. Ling Han mengangkat tangannya. Tangan kirinya dikelilingi oleh peraturan logam sederhana, sementara tangan kanannya dikelilingi oleh dao besar logam yang dipanggil melalui 9 transformasi Divine Scroll. Dia melemparkan pukulan dengan kedua tangan, memukul 2 batu yang berbeda. Batu-batu besar di makam Raja Surgawi semuanya sangat keras dan kokoh. Meskipun kedua batu pecah setelah ditinju, satu hanya terbelah menjadi 7 bagian, sementara yang lain hancur berkeping-keping. Yang hancur berkeping-keping telah dipukul oleh tangan kanannya. Ling Han dapat menjamin bahwa dia telah menggunakan jumlah kekuatan yang sama di kedua tinjunya. Namun, hasilnya sangat berbeda. Ini adalah bukti kekuatan besar 9 transformasi Divine Scroll. Setelah menggabungkan ke-9 gulungan bersama-sama, kekuatan yang dihasilkan tidak akan terduga. Ling Han berkata dengan emosi. Bagaimanapun, ini adalah teknik kultivasi dari Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi mana yang bukan keajaiban tertinggi? Bagaimana saya ingin mendapatkan gulungan lainnya? Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Melalui Lu Gaojian, sosok yang sangat perkasa menggunakan gulir 9 transformasi surgawi ini untuk merekrut Raja Langit Hantu Azure dan yang lainnya. Meskipun kemampuan untuk menjadi Yang Mulia Surgawi pasti bohong, nilai dari teknik kultivasi ini masih mencengangkan. Tempat ini tampaknya menyimpan banyak rahasia. Jika Ascending Dragon Pill dapat diproduksi secara massal di dunia luar, itu pasti dapat mengubah kekuatan seluruh dimensi. Dan gulir surgawi 9 transformasi ini, mengapa teknik kultivasi tingkat mulia surgawi ada di tempat ini? Dan apa rencana sosok perkasa itu? Ling Han merenungkan ini sejenak, tetapi dia secara alami tidak dapat memahami situasinya. Dia keluar dari alat surgawi tata ruang, dan mulai memburu tuan muda generasi kedua di kota. Siapa yang bisa menghentikannya? Ghost King City langsung turun ke keributan dan kerusuhan lagi. Banyak raja surgawi tingkat tinggi yang marah, menganggap ini sebagai tanda provokasi parah dari kota pembukaan sejahtera. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik. Kali ini, bahkan Azure Ghost Celestial King tidak dapat menahan amarah gabungan dari Celestial Kings lagi. Dia memutuskan untuk mengerahkan pasukan besar untuk menyerang kota pembukaan sejahtera. Pasukan besar dengan cepat dikumpulkan dan dikerahkan, dengan Azure Ghost Celestial King secara pribadi pergi bersama mereka juga. Tambahkan ke Yang Ke, Lu Gaojian, dan banyak raja surgawi surga ke-9 lainnya, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah pasukan yang besar dan perkasa. Ling Han berdiri di atas tembok kota saat dia menatap pasukan besar yang menghilang ke cakrawala. Senyum tipis tanpa sadar menarik sudut bibirnya. Dia telah berhasil memikat musuh-musuhnya. Sekarang, dia bisa mengunjungi kediaman Azure Ghost Celestial King dan menyisirnya, mencari tahu rahasia di balik Ascending Dragon Pill. Bersambung ke chapter 2591. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.